Oke Bang, gimana nih Bang terkait hasil tes DNA yang sudah dirilis dari Barreskrim Polri yang menyatakan hasilnya negatif atau tidak ada kecocokan? Ya, itu hasilnya sudah final. Kalau ibarat pengadilan itu udah inkrah. Jadi tes DNA sudah final, sudah valid, sudah inkrah. Bicara tentang pembuktian tes DNA. Jadi kalau disebutkan memang nggak cocok, memang bukan anaknya, ya memang bukan anaknya. Gitu. Nah, kalau bukan anaknya ya mau apa lagi? Gitu. Jadi anak dari Lisa Mariana bukanlah anak dari Ridwan Kamil. Dah itu aja. Nah ini Bang, tapi kan dia meminta tes DNA ulang di Singapura. Gak ada Kenapa itu, gak dikenal, tidak dikenal? gak Tapi dia dikenal. kan bilang mengatakan kalau takutnya ada Gak berlaku, tidak percaya. hukum Indonesia nggak berlaku itu. Jadi nggak berlaku tuh tes DNA dari luar itu untuk menjadikan bukti itu nggak berlaku. Gitu. Jadi ketika bukti sudah ada dari negara itu yang berlaku. Begitu. Jadi udah nggak berlaku lagi. Jadi ini yang disebut sebagai final. Tes DNA final itu ketika negara melakukan tes DNA melalui penyelenggara negara yaitu kepolisian, Mabes Polri, Barreskrim. Udah final, kan ada rumah sakitnya. Udah sah. Begitu. Jadi mau tes DNA lagi dari Amerika dari mana udah nggak berlaku. Oh, berarti Ridwan Kamil berhak dong bisa menolak Bang. Ya sudah berhak. Jadi secara jelas anaknya Lisa Mariana bukanlah anaknya Ridwan Kamil. Gitu. Nah ini kan dari pihak Ridwan Kamil Bang, mereka tetap membuka pintu damai walaupun mereka sebenarnya sudah merasa lega. Tapi menurut Abang pernyataan itu gimana Bang? Ya, Ridwan Kamil masih buka pintu damai mungkin karena nggak tega. Karena dulu kan pernah kasmaran kan. Ah nggak tega nih sama mantan pacaran begitu. Itu persoalannya. Jadi nggak tega. Ini kan dari jiwanya Ridwan Kamil sendiri. Begitu. Tapi kalau dia tega udah lanjutin aja lah. Proses hukum jalan kan gitu. Cuman Nah, mungkin ada nggak teganya dikit lah dari Ridwan Kamil. dari Barreskrim ini kan merilis ya Bang, kalau sudah kemarin itu mereka akan melanjutkan status terkait Lisa Mariani nih Bang, adanya gelar perkara. Menurut Abang nih terkait hal tersebut gimana Bang? Apakah nantinya bakal ada orang yang naik sidik dan bakal ada yang tersangka atau gimana? Ah iya dong, kan laporannya pencemaran nama baik lewat Undang-Undang ITE, di mana eh, dicemarkan karena ada orang mengaku-ngaku anak seorang anak adalah anaknya Ridwan Kamil. Akhirnya dibuktikan lewat tes DNA, ternyata tidak. Kan berarti kan si Ridwan Kamil tercemar. Kemudian dia lapor polisi kan dengan bukti tes DNA, berarti kan terbukti terjadinya pencemaran nama baik. Dengan demikian laporan polisi kalau nggak dicabut dia berproses dari penyelidikan menjadi penyidikan. Naik sidik kemudian ada tersangkanya. Untuk apa? Untuk kemudian diproses di persidangan sebagai terdakwa. Siapa? Ya Lisa Mariana. Begitu. Tapi Lisa Mariana gimana ya Bang? Bisa dibilang belum menerima dan malah mengamuk. Tidak boleh adanya kecurangan nih Bang terkait hal itu. Ya dia kan juga kan boleh ngamuk-ngamuk. Boleh teriak-teriak curang. Boleh-boleh aja kalau dia mau. Mau teriak apa aja juga boleh kan begitu. Tapi langkah Ridwan Kamil sebenarnya harusnya apa sih Bang? Dia bisa dibilang kan dia tetap membuka langkah damai gitu. Ini kan masih terus berlarut juga permasalahan ini. Ya. Jadi Ridwan Kamil kalau tegas saja sih selesai deh. Proses hukum berjalan kan. Tapi kan dia ada nggak teganya. Kita nggak tahu dasar nggak teganya Ridwan Kamil apa. Ya mungkin masa lalu, persoalan masa lalu. Mungkin begitu. Nah, cuman memang ini udah clear buat Ridwan Kamil dia udah menang nih perkara. Secara hukum Ridwan Kamil menang dalam hubungannya dengan Lisa Mariana. Secara sosial Ridwan Kamil tercemar. Karena faktanya memang begitu. Bang, kalau misalkan memang tes DNA ke luar negeri, alurnya gimana sih Bang? Bisa nih Bang. Itu kan alurnya non hukum. Kalau alur hukum di wilayah negara, lembaga resmi. Kalau alur non hukum, ya kerelaan bersama. Kita tes yuk bareng-bareng yuk di Amerika, di Mesir, di Israel, di Singapura. Itu non hukum. Makanya itu nggak bisa dipakai sebagai landasan juga pembuktian di wilayah Indonesia dalam kasus pidana. Gitu. Tapi emang ada perbedaan Bang dengan hasil di Barreskrim kan Barreskrim bisa dibilang tingkatan tertinggi ya Bang. Ya. Salah satu institusi yang dipercaya. Nah, Ya. sekarang dia mengatakan tidak mudah percaya. Sekarang meminta ke Singapura. Gimana Bang? Ya nggak bisa. Dia minta boleh-boleh aja tapi nggak akan dikabulkan oleh Ridwan Kamil. Karena apa? Yang di Indonesia udah final, udah inkrah secara pembuktian tes DNA.
Kan semua dokter yang menyelidik, laboratorium yang bekerja kan dasarnya kan kepatuhan kepada negara. Prosedur-prosedur rumah sakit dipatuhi, prosedur kedokteran undang-undang dipatuhi kan. Kan nggak boleh berlaku curang. Dokter kan nggak akan berlaku curang terhadap hal ini kan. Ya sudah, apalagi kan dipantau banyak pihak. Ya sudah, ada final lah. Nah ini kan permasalahan berlanjut ke KPK nih Mas. Dia diperiksa, katanya dia menerima aliran dana. Ya, persoalan Nah, itu gimana, Mas? persoalan KPK persoalan yang berbeda. Kasusnya juga korupsi, bukan korupsi, ya. Ya itu bisa menjerat Ridwan Kamil kalau apa yang disampaikan oleh Lisa Mariana benar, tapi kasusnya korupsi. Nggak ada kaitannya dengan kasus persoalan ini, pencemaran nama baik dengan undang-undang ITE, nggak ada kaitannya. Berbeda. Jadi Ridwan Kamil nanti sial aja kalau memang terbukti ada uang dari Bank Jabar itu yang atas perintah Ridwan Kamil dikirimkan ke Lisa Mariana. Berarti kan ada korupsinya di situ. Begitu. Berarti kes ini bakal ada permasalahan berlanjut terus ya sih Bang, ketika nantinya misalnya Ridwan Kamil menyetujui tes DNA di Singapura ini. Ya, nggak ada gunanya juga itu. Begitu. Jadi ya buang-buang waktu juga Ridwan Kamil kan. Mending dia fokus sama perkara korupsi dia yang udah dibuka sama Lisa Mariana kan. Nah gitu. Ya udah dia fokus aja ke sana. Kan hukum ini macam-macam. Ada hukum pidana, ada hukum KPK, macam-macam lah. Tapi apakah menurut Abang, mungkin penilaian Abang, apakah Lisa Mariana ini sengaja terus memperkeruh atau adanya argumen seperti ini terus memperpanjang karena ingin bisa dibilang panjang sosial dengan pansos ini? Arah sana kita nggak bisa terkaya. Karena mula-mula dia berpikiran untuk menyelamatkan anaknya, ternyata salah. Kemudian kalau ada orang bilang panjat sosial atau pansos, ya penilaian orang. Kita sendiri nggak bisa menilai begitu. Berarti menurut Abang Ridwan Kamilnya sudah nantinya tepat gak sih mungkin Lisa Mariana ini meminta untuk ke Singapura ini? Lisa Mariana meminta? Maksudnya minta tes DNA ini? Iya, suka-suka dia meminta kan. Tapi kan nilai hukumnya nggak ada. Percuma juga. Percuma, begitu nilai hukumnya nggak ada. Itu juga kalau Ridwan Kamil mau, buat apaan juga dia mau kan? Kalau udah faktanya begini kan. Kecuali Ridwan Kamil deg-degan juga. Anak gua bukan sih, kan begitu. Ya di sini belum terbukti, mungkin di Singapura terbukti. Tapi ini kan faktor rasa memiliki anak. Benar nggak sih anak gua? Itu yang jadi persoalan. Tapi kan Ridwan Kamil nggak begitu juga. Orang udah perang secara hukum. Berarti Lisa ini bisa dijerat berapa tahun sih Bang? Kalau misalkan ya biasa, hukum pencemaran ITE 6 tahunan. Nah dari Abang ada saran dan pesan gak sih terkait kes ini kan terus berlanjut nih Bang? Pesan ke siapa? Untuk keduanya nih, untuk terkait saran. Ya, Ridwan Kamil sudah mulai fokus kepada persoalan hukum yang di KPK. Kalau dia terkait Lisa Mariana, dia mau memaafkan, dia mau cabut laporan, itu urusan Ridwan Kamil. Kalau enggak juga biarkan saja proses hukum berjalan. Ya, Lisa Mariana ini kan naik sidik, mungkin jadi tersangka. Dia hadapi ini konsekuensi dari apa yang diperbuat. Kalau dia mau minta ampun ke Ridwan Kamil, silakan. Kalau dia memohon untuk tes DNA ke Singapura, kalau Ridwan Kamil setuju, boleh. Tapi nilai hukumnya nggak dapat, karena Barreskrim akan tetap berpegang pada hasil tes DNA dari Mabes Polri. Udah itu aja. Gitu. Jadi kalau Ridwan Kamil tetap nggak berdamai dengan Lisa Mariana akan masuk penjara karena pencemaran nama baik dengan Undang-Undang ITE. Kalau Ridwan Kamil kemudian perkara korupsinya naik karena terbukti, dia juga bisa jadi tersangka dan terpidana juga lewat kasus korupsi. Nah, kalau dua-duanya di penjara dalam kasus yang berbeda, nah kita nggak tahu deh siapa yang benar siapa yang salah. Tapi yang jelas dua-duanya di penjara, itu yang benar. Berarti menurut Abang apakah Lisa Mariana sebaiknya minta maaf ke Ridwan Kamil Bang? Ya untuk urusan Lisa Mariana kan minta maaf kan boleh-boleh aja. Dimaafkan nggak sama Ridwan Kamil? Kalau dimaafkan kan selesai. Tapi Ridwan Kamil kan nggak bisa dimaafkan kalau dia diduga korupsi oleh KPK kan? Proses hukum jalan.